Kuliah di tahun 2026 ini itu udah nggak relevan, bahkan bisa dikatakan judi, teman-teman. Kenapa? Kalau lu pernah dengar orang bilang bahwa kuliah adalah investasi masa depan, dengan lu kuliah maka probabilitas kesuksesan dalam hidup lu itu akan bertambah. Oke, gue setuju. Tapi kita harus tahu kita hidup di tahun 2026, di mana setiap tahunnya lulusan sarjana kita itu semakin banyak, teman-teman. Tapi lapangan pekerjaan itu semakin sempit. Yang mana kita udah terlanjur buang 4 tahun umur produktif kita gitu. Yang kalau kita lulus itu belum tentu langsung dapat pekerjaan yang enak, belum tentu langsung dapat pekerjaan yang layak. Bahkan alih-alih dapat pekerjaan yang enak, kita justru biasanya dapat perusahaan-perusahaan yang ingin mengeksploitasi lulusan sarjana kita dengan dalih dilabeli anak magang dengan gaji yang sangat kecil supaya mereka mendapatkan tenaga tambahan dengan upah minimum, guys. So di video kali ini gue bakal bongkar kenapa gue bisa ngomong kalau kuliah itu udah nggak ada bedanya sama judi. Pertama, kalian harus sadari bahwa kita sudah berada di fase degree inflation. Yang mana nilai atau value dari lulusan sarjana kita setiap tahunnya itu semakin berkurang. Atau bahkan udah nggak terlihat lagi value-nya. Karena di tahun 2026 ini, setiap tahunnya Indonesia itu mencetak jutaan lulusan sarjana. Yang alih-alih diikuti dengan lapangan pekerjaan yang baik, justru diikuti dengan lapangan pekerjaan yang semakin sempit atau bahkan nggak ada, teman-teman. Sehingga terjadi yang namanya inflasi lulusan sarjana atau degree inflation. Hal ini sama seperti inflasi keuangan. Ketika suatu negara mencetak fiat dengan jumlah yang sangat banyak yang beredar di masyarakat tanpa adanya kontrol dari pemerintah ataupun dari bank sentral, maka akan terjadi yang namanya inflasi besar-besaran. Hal ini sama seperti kuliah. Ketika sudah banyak yang menjadi lulusan sarjana, maka nilai atau value-nya pun semakin berkurang. Hal ini berbeda ketika kita berbicara di tahun 80-an atau tahun 90-an. Yang mana pada waktu itu ketika kalian lulus sarjana, maka kalian akan menjadi orang yang sangat superior gitu. Kalian mau lamar di pekerjaan A, kalian bisa langsung dapat posisi yang enak. Kalian bisa langsung dapat posisi jadi supervisor, jadi HR, jadi manager, bisa langsung lamar CPNS juga gitu. Bahkan semudah itu untuk jadi CPNS atau untuk jadi PNS di tahun 80-an, tahun 90-an gitu. Tapi kalau kita lihat di tahun 2026 ini, jangankan PNS deh, jangankan pekerjaan HR ataupun supervisor gitu. Untuk menjadi seorang admin kantor aja nih, kita harus bersaing dengan jutaan lulusan sarjana di luar sana gitu. Sehingga udah nggak ada bedanya lagi kuliah dengan judi. Udah kayak ngadu nasib di tengah jutaan lulusan sarjana kita yang semakin tahunnya semakin banyak dengan tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan yang baik. Sehingga kalau orang Jawa bilang tuh kita harus menjadi orang yang bejo-bejonan gitu. Ketika lu nggak bejo, ya maka lu menjadi seorang sarjana yang gagal gitu. Kedua, lu harus sadar bahwa materi-materi yang kita dapatkan di kampus setiap harinya itu semakin hari semakin nggak relevan. Kalau kalian pernah dengar mahasiswa itu daftar pekerjaan dan skillnya itu ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh sektor industri, lu jangan kaget gitu. Karena emang fenomena yang terjadi di tahun sekarang atau di tahun-tahun sebelumnya, itu emang terjadi fenomena yang namanya mismatch skill. Yang antara sektor industri butuhkan dengan yang sektor pendidikan kita cetak gitu. Maka kalau kalian pernah dengar kasus viral ya, ada salah satu mahasiswa dari kampus top di Indonesia yang daftar satu bidang pekerjaan gitu ya. Nah, pesaingnya ini itu bukan orang lulusan sarjana, tapi dia punya skill di atas rata-rata dan pernah kerja di luar negeri gitu. Dan yang diterima uniknya justru orang yang nggak punya titel sarjana ini, guys. Itu adalah satu contoh dari banyaknya bukti bahwa kampus-kampus kita itu materinya semakin hari semakin nggak relevan dengan yang sektor industri kita minta gitu. Atau contoh selanjutnya itu dari temen gua deh. Temen gua itu kuliah hukum, guys. Ada salah satu matkul ya, namanya matkul hukum agraria. Nah, di situ yang teman gua harapkan itu kan membahas soal hukum agraria di era sekarang dan masa depan. Di mana di masa depan pasti hukum agraria akan menghadapi tantangan-tantangan baru seperti dengan adanya artificial intelligence. Tapi alih-alih membahas hal tersebut yang dibahas justru mengupas tuntas sejarah di balik adanya hukum agraria. Yang padahal kalau kita bisa nalar ya, daripada kita bahas sejarah yang ketika teman gua nantinya bakal masuk ke jenjang pekerjaan itu nggak bakal berguna, mendingan bahas hal yang ada di masa kini dan tantangan-tantangan di masa depan ya yang harus kita solve gitu. Sehingga mahasiswa-mahasiswa pun akan bisa lebih mengerti dan punya awang-awang atau punya mapping ke depannya, oh ke depan itu akan ada tantangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kita harus punya
solusi konkret untuk mengatasi hal tersebut gitu. Alih-alih kita harus membahas sejarah masa lalu yang menurut gua nggak penting-penting banget gitu. Atau bahkan gua sendiri pernah mengalami guys, gua ada mata kuliah, salah satunya gua nggak mau sebut, ada salah satu mata kuliah yang mana dosennya ini dosen praktisi. Dan lu tahu kalau materi yang dia buat itu bukan dia buat sendiri, melainkan yang buat adalah asistennya guys. Kenapa gue bisa tahu yang buat asistennya? Karena kalau di kelas dia itu cuma membacakan PPT yang dia bawa gitu dan cuma dibacakan aja, nggak dijelaskan secara rinci dan dia cuma bilang, "Maaf ya kalau saya bacanya agak-agak kurang bagus intonasinya, karena emang saya baru baca ini dibuatkan oleh asisten saya." Loh, kan kita nggak tahu ya kompetensi dari asisten beliau ya. Ya kita nggak tahu juga gitu apakah lebih pintar dari beliau atau tidak gitu. Tapi setidaknya kalau memang beliau yang mengajar ya tolong kredibilitasnya dijaga gitu, jangan diberikan ke orang lain kalau memang beliau tidak sanggup untuk mengajar ya silakan mengundurkan diri gitu, jangan memaksakan diri dan mengorbankan mahasiswa-mahasiswa kita. Sehingga ketika mahasiswa kita akan mencari pekerjaan di luar sana itu akan sangat sulit karena menghadapi mismatch skill ini gitu, karena materi-materi yang kita dapatkan udah nggak relevan gitu. Bahkan banyak banget dosen-dosen kita yang mengajar itu dengan cara-cara yang masih kuno gitu, masih menghafal, masih dengan cara-cara yang tidak boleh menggunakan alat-alat modern gitu. No man, kayak kayak cara pemikiran menghafal tuh udah nggak relevan gitu. Coba lu lihat deh di dunia sekarang gitu, banyak orang yang udah belajarnya itu cara men-solve suatu problem gitu. Tapi banyak banget kampus-kampus yang nggak ngajarin hal tersebut guys. Jadi akan sangat susah untuk kita bersaing di dunia pekerjaan nantinya. Maka dari itu gue udah bisa menyimpulkan dari 2 alasan itu aja tuh kalau kita kuliah itu ya sama aja kayak judi gitu loh. Dan yang terakhir yang lo harus tahu, masih banyak banget kampus-kampus di Indonesia itu yang antipati terhadap teknologi masa depan guys. Yang mana mereka tuh justru melarang mahasiswanya menggunakan AI gitu. Padahal ya, gue tahu kok banyak banget dosen-dosen yang membuat jurnal, membuat penelitian itu hasil dari sebagian dari AI juga loh. Gue juga tahu gitu. Tapi banyak dari mereka yang naif dan meminta mahasiswanya itu nggak menggunakan AI karena katanya bisa menumpulkan pola pikirnya. Oke gitu, gue tahu banyak mahasiswa yang bergantung dengan adanya AI gitu ya. Tapi kalian harus sebagai dosen itu harusnya bisa mengajarkan dong, bisa memberikan contoh bahwa atau bisa mengarahkan lah setidaknya bahwa AI itu sebenarnya suatu alat yang netral ketika kalian bisa gunakan dengan cara yang baik, ketika kalian bisa gunakan dengan cara yang lebih tepat gitu ya, maka akan bisa menghasilkan suatu produk atau bahkan bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi jangan menghalangi penggunaan AI dalam dunia pendidikan gitu. Toh AI itu nggak cuma tentang chatbot, AI itu banyak jenisnya gitu. Jadi berikan panduan yang lebih baik, berikan mereka itu arahan bahwa AI itu bisa digunakan kok, tapi dengan cara yang gini gini gini. Ada yang bilang juga kalau mahasiswa kita itu sekarang itu pikirannya tumpul-tumpul karena banyak menggunakan AI. Loh menurut gua enggak, justru dengan adanya AI kita bisa banyak menemukan informasi yang tadinya kita sulit temukan dengan hanya tanya ke AI gitu. Meskipun memang bisa saja terdapat bias ya atau informasinya itu nggak tepat, tapi setidaknya kita bisa berusaha mencari lebih dalam lagi tentang materi yang ingin kita dapatkan di luar sana gitu. Sehingga kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Tapi sayangnya masih banyak kampus-kampus kita itu yang justru melarang mahasiswa kita itu untuk mengenal teknologi guys. Dan itu juga salah satu alasan kenapa lulusan kita itu sangat jarang sekali bisa bersaing dengan lulusan sarjana luar negeri gitu. Jadi jangan ngayal deh buat bersaing dengan lulusan luar negeri gitu, buat bersaing di antar daerah aja tuh kadang yang kuliahnya di perdesaan buat bersaing dengan yang kuliah top gitu aja tuh udah susah gitu. Apalagi mau bersaing dengan yang lulusan luar negeri gitu loh. Nah, kesimpulannya apakah gue bakal bilang kalau kita harus berhenti kuliah? Jawabannya adalah tidak. Tapi kita harus mereposisi tujuan dari kuliah kita yang tadinya kita tujuannya itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut gue lu kalau tujuannya kayak gitu lu bakal kecewa banyak gitu. Tapi kalau lu coba reposisi tujuan lu kuliah itu untuk mendapatkan eee, pola pikir ya, untuk mengasah pola pikir lu menjadi lebih kritis, untuk mempunyai, soft skill terhadap problem solving, permasalahan-permasalahan di masa depan, maka dengan senjata 2 tadi ya, dengan apapun background rumpun ilmu lu, itu lu akan bisa menghadapi
tantangan masa depan atau bahkan tantangan pekerjaan atau industri yang sektor industri inginkan, itu dengan lebih mudah. Atau bahkan dengan senjata yang lu punya itu, lu bakal bisa mendapatkan ilmu-ilmu dengan sangat mudah di luar sana gitu. Sehingga tujuan kuliah di sini menurut gua adalah akan sangat sudah tidak relevan ketika kalian itu tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau tujuannya untuk membangun relasi, untuk membangun fondasi pola pikir yang kritis, itu emang tujuan kampus tuh harusnya kayak gitu gitu. Sehingga kalau ada kampus di era sekarang yang kayak, "Silakan kuliah di sini, maka lulus akan langsung dapat pekerjaan." Menurut gue itu udah aneh banget sih, itu kayak kampus nggak jelas menurut gue. Kampus tuh harusnya memberikan arahan bahwa kuliah itu untuk mengasah pola pikir, untuk membangun fondasi pola pikir, bukan lagi iming-iming pekerjaan gitu. Tapi banyak banget sih masyarakat kita yang nggak bisa dipungkiri kalau mereka tuh masih suka kalau lihat headline kampus yang bahwa, "Masuk ke jurusan ini, maka setahun bisa kerja," atau "Masuk ke jurusan ini akan lebih banyak lapangan pekerjaan." Kayak nggak ada yang ngejamin men. Tapi kalau lu punya senjata fondasi pola pikir lu yang berpikir kritis, maka lu akan lebih mudah untuk mendapatkannya gitu, dengan background rumpun ilmu apapun yang lu punya sekarang gitu. So, video kali ini segitu aja, semoga kalian bisa ngerti apa yang gua maksud ya, dan lu bisa mereposisi tujuan kuliah lu dengan lebih baik sehingga lu nggak akan sia-sia dalam membuang 4 tahun umur produktif lu yang buat nongkrong kuliah doang itu, menurut gua kalau kayak gitu mending nggak usah kuliah sih. So gitu aja buat video kali ini, semoga lu paham dan lu bisa mencoba mereposisi tujuan lu kuliah dengan lebih baik gitu, supaya lu ketika lulus pun nggak mengecewakan diri lu dan orang-orang sekitar lu gitu.